Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting bagi murid untuk mengenal aturan dan tata tertib sekolah. Salah satunya yang dilakukan oleh SDN Marunda 05 yang tak hanya membuat siswa mengenal sekolah, para murid juga diajak untuk mencegah perilaku bullying atau perundungan. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah pada saat awal tahun ajaran baru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa dan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti Sekolah Dasar Negeri Marunda 05 Cilincing, Jakarta Utara yang telah melaksanakan kegiatan MPLS pada 8 Juli 2024. Yang unik, pada kesempatan yang sama untuk mengajarkan berperilaku yang baik kepada teman, guru sekolah dasar juga turut mensosialisasikan stop bullying lewat lagu kepada murid-murid. Menurut Kepala Sekolah Purwati Ningsih, hal tersebut baik dilakukan bagi murid sekolah dasar sejak dini. Karena hal ini dapat membentuk karakter anak agar dapat saling menghormati kepada sesama. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Islamiati selaku guru SDN Marunda 05. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Mia, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Ibu? Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, alhamdulillah. Tadi kita lihat di tayangan luar biasa sekali, tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, tapi ada juga edukasi tentang stop anti-bullying kepada anak-anak di sana. Ini luar biasa sekali. Tapi sebelum ke sana kami juga ingin mengetahui sejauh ini bagaimana MPLS di sekolah Bu? Apakah lancar-lancar saja atau ada masih saja anak-anak yang menangis ketika baru pertama kali di sekolah nih Bu? Alhamdulillah MPLS selama 10 hari ini berjalan dengan lancar walaupun memang masih ada beberapa anak yang takut, kurang percaya diri atau bahkan menangis maunya ditemenin sama orang tuanya aja. Tapi semuanya bisa diatasi dengan baik bersama teman-teman guru di SDN Marunda 05. Oke. Jadi ya masih adaptasi lah ya anak-anak di sana. Oke, Ya, kita langsung masuk ke pembahasan Bu Mia. Ini anti bullying memang kita tahu sangat penting ya agar kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Tetapi mengapa ini ditanamkan saat di MPLS di mana anak-anak tentu saja masih belum mengerti tentang toleransi, tenggang rasa. Ini mengapa sangat digaungkan sekali di sekolah sejak mereka masuk pertama kali ke sekolah bahkan? iya. Karena sebenarnya untuk anak-anak usia peralihan dari TK ke SD ini menanamkan adab-adab baik itu sangat lagi mudah gitu ya. Dibanding nanti ketika kelas tinggi, kelas 4, kelas 5 itu sudah ada sulit. Jadi anak-anak peralihan dari TK ke SD ini dari sejak awal masuk SDN Marunda 05 sudah kita tanamkan untuk selalu berperilaku baik, menjauhi apa itu bullying, memberikan pengertian tentang bullying, dan selalu di kelas itu kita menyanyikan lagu anti bullying dan ada namanya tepuk anti bullying juga. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan itu mereka lama-lama akan terbiasa juga. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan juga ada cara atau pendekatan yang berbeda yaitu lewat lagu ya, lagu Stop Bullying. Nah, ini mengapa memilih Ya, lagu Bu Mia, bukan memilih dengan permainan mungkin yang lebih dekat dengan anak? oh iya. Karena usianya masih sangat muda-muda, masih dari TK ke SD, jadi kita sosialisasinya dengan memakai lagu, karena lagu itu bisa menarik perhatian anak-anak. Kemudian yang kedua dengan tepuk-tepuk, ini juga anak-anak semangat kalau tepuk-tepuk. Dibanding dengan kita menjelaskan, bullying itu seperti ini ya nak, itu kayaknya kurang dipahami oleh anak-anak kelas rendah. Mungkin nanti ke depan kita juga akan membuat game-game dengan tema anti-bullying ini. Seperti Hmm. itu. Oke, tetapi kalau lagu mungkin anak-anak belum bisa mencerna lebih dalam lagi karena mungkin mereka menganggap ini hanya sebuah lagu. Tetapi bagaimana agar anak-anak bisa lebih aware lagi, bisa betul-betul memahami bullying itu adalah hal yang tidak baik. Dan jenis-jenis klasifikasi dari bullying kan ada banyak sekali ya, Bu Mia. Ini bagaimana bisa mentransfer semua itu kepada anak-anak yang notabene masih belum begitu mengerti tentang dunia bullying? Iya. Kalau untuk di dalam kelas,
biasa anak-anak itu ada yang dikit-dikit ngadu, Bu, dia tadi megang kepala saya. Nah, sambil anak-anak itu mengadu, kita sebagai guru juga memberikan penjelasan. Nah, kalau yang seperti itu namanya perundungan atau bully. Tidak boleh ya. Terus kita juga menjelaskan kalau bully itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara verbal. Yang ngata-ngatain orang tua itu juga tidak boleh ya, Nak. Kita memberikan pengertian-pengertian seperti itu. Dan juga bagi anak-anak yang melanggar peraturan-peraturan seperti ini, kita juga memberikan sanksi. Salah satu diantaranya ada yang anak-anak diminta untuk beristighfar sebanyak 20 kali kalau mereka berbuat kekerasan terhadap teman atau memegang fisik teman, mukul-mukul gitu. Terus ada juga guru yang membuat peraturan sanksi yang lain seperti meminta tanda tangan ke guru-guru yang lain. Jadi seperti itu. Baik, jadi sudah diberitahu apa-apa saja halnya ya, dan ada sanksi juga bagi anak-anak yang Iya. bertindak negatif kepada temannya. Nah, tetapi mungkin bagi anak-anak yang cowok, mereka kan biasanya lebih agresif ya bercandanya, lebih suka fisik begitu, bahkan verbal pun juga lebih luas ungkapan-ungkapannya dibanding anak-anak yang perempuan. Bagaimana cara membedakan dan memberitahukan juga ke anak-anak bahwa ini hal yang tidak baik loh, karena mereka menganggap biasanya ya ini hanya bercanda saja, tetapi mungkin dari sudut pandang orang dewasa ini hal yang tidak baik. Iya. Kita juga memberikan pengertian ke anak-anak cowok bahwa yang namanya bercanda itu bisa dibedakan ya, Nak. Kalau teman kamu diajak bercanda, dia menanggapi atau dia tertawa, berarti dia hanya menganggap itu bercanda. Nah, kalau teman kamu yang diajak bercanda dia marah atau dia tidak terima, maka itu termasuk pembulian. Tidak boleh diulangi lagi seperti itu. Memberikan pengertian kepada anak tersebut. Baik. Ini menarik sekali ya, dan saya juga nanti akan membahas bagaimana ketika anak yang ada saranya berbeda, mulai dari sukunya, agamanya, mungkin rasnya juga berbeda di sekolah. Ini kan biasanya anak tersebut menjadi bahan ejekan ya, menjadi bahan bulian bagi teman-teman di kelasnya. Bagaimana juga bisa menanamkan nilai toleransi dan tenggang rasa sehingga anak-anak yang mungkin minoritas dari sisi agamanya, sukunya, rasnya tetap bisa dihormati dan bisa mendapat perlakuan yang sama, Bu Mia. Tapi ditanya Bu, kita akan bahas usai jeda. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Islamiati selaku guru SDN Marunda 05. Bu Mia, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi perbedaan sara terkadang juga menjadi bahan bullying ya bagi anak-anak di kelas ya. Anak-anak yang menjadi kaum minoritas berbeda ya dari suku, agama, rasnya dari teman-teman yang lain. Ini terkadang suka dikucilkan, suka menjadi bahan bullying bagi teman-teman lainnya di kelas. Ini bagaimana agar anak-anak memiliki sikap toleransi dan tidak hanya guru-guru di sekolah dan para sekolah-sekolah juga hanya memberikan nilai akademik, tetapi juga memiliki kurikulum ya agar mereka bisa memiliki adab dan bisa memiliki etika ketika bersosialisasi, Bu Mia. Iya, baik. Untuk anak-anak yang memang minoritas, biasanya ketika mereka dapat ejekan atau cacian dari teman-temannya, kita membesarkan hati anak yang diejek ini. Misalnya karena warna kulitnya yang maaf hitam, nah kita bilang ke anak ini bahwa kenapa kamu diejek? Karena kulit kamu hitam ya. Nah, kita beri pengertian kepada anak itu bahwa, nah kulit hitam itu bagus loh. Banyak orang-orang bule yang mau kulitnya hitam. Kulit hitam itu keren. Jadi kita membesarkan hati mereka. Dengan begitu anak-anak yang suka ngejek-ngejekin anak yang minoritas ini akan ngerasa, oh iya juga ya. Mungkin lama-kelamaan mereda ejekannya. Atau bisa juga kita dengan misalnya ketika diejek, kita suruh anak yang diejek ini untuk sambil memegang dada, sambil menahan, tidak marah, sambil bernyanyi.
Aku sudah tak marah. Kan sedang ngetren lagu seperti itu. Nah, biasanya saya juga menerapkan seperti itu. Oke, luar biasa. Justru anak-anak yang menjadi korban bullying diapresiasi, di dimotivasi agar mereka juga bisa melewati masa-masa yang sulit dan bisa percaya Iya, diri tentunya ke depan. iya, Nah, membahas sedikit tentang kepercayaan diri anak-anak, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah ya. Mungkin setiap anak pasti memiliki background yang berbeda-beda dari setiap keluarga. Ada yang mungkin melewati dengan masa parenting dari orang tuanya yang keras sehingga di sekolah anak tersebut tidak percaya diri. Bahkan ada juga anak yang dididik dengan keras orang tua sehingga di sekolah sangat agresif sekali. Nah, ini bagaimana Bu agar bisa memantau setiap anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang juga berbeda-beda agar mereka bisa tetap saling menghargai satu dengan yang lain? Apakah ada nantinya treatment khusus bagi setiap anak yang mungkin memiliki karakter khusus juga, Bu Mia? iya. Memang setiap kelas itu ada banyak karakter ya. Ada yang malu-malu, ada yang memang sangat aktif di kelas. Nah, biasanya untuk anak-anak yang sangat aktif ini kita beri mereka tanggung jawab. Entah itu mereka jadi ketua kelas atau mereka yang dimintain tolong sama guru, misalnya mengambilkan buku. Jadi kita menyuruh anak-anak yang aktif ini untuk tetap aktif. Jadi dikasih terus tugas-tugas. Nah, mereka kan senang, jadi tersalurkan gitu keaktifan mereka. Terus untuk anak-anak yang lain yang percaya dirinya kurang juga biasanya kita ada yang namanya literasi di dalam kelas sebelum mulai belajar. Setiap anak diminta untuk bercerita bagaimana perasaan di hari itu, ada cerita menyenangkan apa di hari itu. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak ini, dilakukan pembiasaan itu supaya terbiasa, maka anak-anak juga rasa percaya dirinya akan muncul. Oke, jadi memang ada treatment tertentu ya untuk setiap anak yang karakternya tentu juga berbeda-beda. Kalau misalnya ada anak yang terlewat begitu ya, sangat agresif sekali dan membullyingnya juga kelewat batas untuk teman di kelasnya. Sanksinya seperti apa sih Bu kalau di sekolah? Biasanya untuk anak-anak yang memang sudah terlewat batas, saya sudah mulai kewalahan menangani anak ini. Saya minta pendapat ke teman-teman guru yang lain atau ke kepala sekolah. Nah, kita bicarakan bersama-sama. Biasanya ada pemanggilan untuk orang tuanya dan kita bicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Oke. Saya sedikit masuk ke ranah orang tua ya, karena orang tua menjadi support system yang penting sekali bagi tumbuh kembang anak nih. Bagaimana sosialisasi ke orang tua ya, agar orang tua di rumah juga bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga bisa memiliki moral, etika, dan lain-lain. Dan di sekolah dia juga bisa berinteraksi dengan baik dan bisa menghargai temannya yang berbeda-beda latar belakang, bahkan juga berbeda-beda dari saranya, Bu Mia. Nah, untuk program seperti ini sebenarnya sekolah sudah merencanakan gitu akan mengadakan pertemuan per beberapa minggu atau beberapa bulan untuk para orang tua memberikan edukasi-edukasi tentang pembulian ini, kemudian edukasi-edukasi tentang parenting, menjadi panutan-panutan yang baik, orang tua yang baik gitu untuk anak, supaya mereka dapat mencontoh. Kalau untuk saat ini mungkin kita hanya sekadar mengingatkan, misalnya ada anak-anak yang kelakuannya memang di luar batas, hanya berkomunikasi secara via handphone saja gitu, berbicara dengan orang tua tersebut. Kalau untuk pertemuan-pertemuan seperti itu memang di sekolah kami belum terlaksana, tapi memang sudah direncanakan akan ada pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid Oke, untuk membahas masalah pembulian. Baik, kita harapkan pertemuan dengan orang tua juga bisa berjalan dengan lancar sehingga kampanye anti-bullying yang ditanamkan anak sejak dini ini betul-betul bisa tertanam kepada anak sehingga tidak ada lagi ya bullying-bullying yang terjadi di sekolah. Terima kasih Ibu Mia telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Ibu Mia. Iya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat dunia baru lewat teknologi masa depan. Seperti apa? Usai jeda di Halo Indonesia.